Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah yang melibatkan turunan kedua suatu fungsi. Masalah yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Sebenarnya, fungsi naik dan fungsi turun sudah dibahas di materi sebelumnya atau di video sebelumnya. Nah, akan tetapi di video sebelumnya saya membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan turunan pertama suatu fungsi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan turunan kedua. Nah, kita simak dulu konsep dari fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan turunan kedua. Misalkan F aksen adalah turunan pertama dan F2 aksen adalah turunan kedua ada untuk setiap titik pada interval A sampai B yang memuat C dengan F aksen sama dengan 0. Maka di situ jika didapat F2 aksen kurang dari 0, maka FC adalah nilai maksimum lokal atau disebut titik balik maksimum dari fungsi F. Dan jika F2 aksen lebih dari 0, maka FC adalah nilai minimum lokal atau titik balik minimum dari F. Nah, untuk mempermudah menghafalkan, di sini lihat tandanya. Jadi kalau tandanya kurang dari, maka nilainya nilai maksimum. Jika tandanya lebih dari, maka nilainya nilai minimum. Atau untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soalnya. Kita bahas contoh ke-1, yaitu dengan uji turunan kedua, tentukan nilai stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3. Jadi di sini kita membahas contoh fungsi aljabar. Nah, seperti yang sudah dipelajari bahwa untuk menurunkan fungsi aljabar gunakan rumus yang A. Misalkan turunan dari A, X pangkat N adalah N kali A, X pangkat N min 1. Kita tentukan dulu nilai stasionernya. Ya, kita cari F aksen X itu di materi sebelumnya, yaitu sama dengan 0 turunannya. Di sini Fx-nya X pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3. Maka kalau diturunkan, 4-nya jadi ke depan, 4x pangkat 4 dikurang 1. Jadi 4x pangkat 3. Dikurangi, ini 3-nya kalikan min 4, jadi min 12. X pangkat 3-nya dikurangkan 1, jadi pangkatnya 2. Sehingga turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2. Dan syarat stasioner adalah sama dengan 0. Kalau sudah didapat bentuk seperti ini tinggal difaktorkan. Di sini 4x pangkat 3 min 12x pangkat 2 bisa difaktorkan dengan cara dikeluarkan 4x pangkat 2-nya. Sehingga menjadi seperti ini. 4x pangkat 2 kali x dikurang 3 sama dengan 0. Faktor yang pertama, 4x pangkat 2 sama dengan 0. Jadi didapat x-nya sama dengan 0. Faktor yang kedua, x min 3 sama dengan 0. Jadi didapat x-nya sama dengan 3. Untuk menentukan nilai stasioner, maka substitusi nilai X yang sudah didapat ke fungsi asal atau ke fungsi fx. Sekarang untuk X yang pertama yaitu X sama dengan 0, maka fx atau f0 berarti 0 pangkat 4 dikurangi 4 kali 0 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi f0 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk X sama dengan 3, karena kita dapat X-nya
X-nya 3. 3 substitusi ke fungsi fx. X-nya diganti dengan 3. Jadi 3 pangkat 4 dikurangi 4 kali X pangkat 3 berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 4 dikurangi 4 kali 3 pangkat 3. Didapat jadi negatif 27. Atau di sini didapat ada dua nilai, yaitu kalau X-nya sama dengan 0, hasilnya 0. Kalau X-nya sama dengan 3, min 27. Nah, ini adalah nilai stasioner. Jadi, kalau X-nya 0, didapat nilai stasionernya 0. Kalau X-nya 3, didapat nilai stasionernya min 27. Bisa ditulis kesimpulannya seperti ini. Ini baru nilai stasioner. Bagaimana untuk mencari jenis dari stasioner? Kita lanjutkan bagaimana cara menentukan jenis stasioner dengan menggunakan uji turunan kedua. Tadi turunan pertamanya sudah kita dapat, yaitu F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi 12X pangkat 2. Untuk mendapatkan turunan kedua, yaitu F2 aksen, tinggal diturunkan turunan pertama yang sudah didapat ini. 4X pangkat 3 berarti turunan keduanya 3 kali 4, 12X pangkat 3-nya dikurangkan 1, jadi 2. Untuk min 12X pangkat 2, 2 kali min 12, min 24, X pangkat 2 dikurang 1, jadi pangkatnya 1. Atau seperti ini ya. 3 kali 4, 12, X pangkat 2 dikurang, 3 dikurang 1, jadi 2. 2 kali min 12, min 24, 2 dikurang 1, jadi 1. Nah, kita tinggal menguji cara menentukan jenis stasionernya, yaitu dengan mensubstitusi X yang sudah didapat dari bagian A ke turunan kedua. X-nya tadi sudah didapat, salah satunya adalah 0. Maka substitusi ke F2 aksen. Nah, di sini F2 aksennya 12X pangkat 2 dikurang 24X. X-nya adalah 0. Jadi hasilnya 12 kali 0 kuadrat dikurang 24 kali 0 itu hasilnya 0. Nah, bagaimana untuk X sama dengan 3? Substitusi ke F2 aksen. Jadi 12 kali 3 kuadrat dikurangi 24 kali 3. Kalau kita jabarkan, 3 kuadrat 9, jadi nanti 12 kali 9 dikurangi 24 kali 3. 12 kali 9 yaitu 108. 24 kali 3, 72. 108 dikurangi 72 adalah 36. Kesimpulannya di sini 36 itu lebih dari 0. Kalau hasilnya lebih dari 0, maka fungsi tersebut adalah titik di titik tersebut minimum ya, nilai stasioner jenisnya minimum karena di sini hasilnya lebih dari. Nah, kita uji untuk X yang kedua. Baik, kita lanjutkan ke contoh 2. Dengan uji turunan kedua, tentukan nilai stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx sama dengan setengah X ditambah sin X untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 2pi. Nah, di sini kita akan bahas contoh fungsi trigonometri ya. Di sini ada aljabarnya, kemudian ada trigonometri. Nah, langkahnya sama seperti tadi, yaitu kita cari dulu nilai stasionernya dengan cara cari turunan pertamanya. Dan disama dengankan 0. Di sini fungsinya adalah setengah X ditambah sin X. Tinggal diturunkan, turunan dari setengah X adalah setengah. Turunan dari sin X adalah cos X. Jadi didapat setengah plus cos X sama dengan 0. Nah, karena di sini ada nilai setengah, kita bisa pindahkan ke ruas kanan atau ruas kiri dengan ruas kanan dikurangkan setengah sehingga menjadi cos X sama dengan min setengah. Nah, untuk mencari X, kita ingat kosinus yang tandanya negatif itu adalah berada di kuadran 2 dan 3. Karena di sini batasnya dalam radian, maka nilai X-nya juga harus dalam radian.
Kos berapa yang nilainya min setengah? Kalau di dalam derajat adalah kos 120. Kos 120 itu adalah 2/3 pi. Kemudian selain di kuadran 2, ada juga di kuadran 4 yang nilainya negatif ya untuk kosinus, yaitu di X sama dengan 4/3 pi. Sudah didapat nilai X seperti ini, maka langkah berikutnya adalah mencari nilai stasioner dengan disubstitusikan ke fungsi asal atau ke fungsi f(x). X-nya yang pertama adalah diganti dengan 2/3 pi. Nah, jadi F 2/3 pi sama dengan, karena setengah X berarti setengah kali 2/3 pi. Ditambah sin X, karena X-nya 2/3 jadi sin 2/3 pi. Baru kita cari nilainya, setengah kali 2/3 pi, ini 2/2 jadi 1/3 pi. Ditambah sinus dari 2/3 pi atau sin dari 60 adalah setengah akar 120 ya maksudnya. Sin 120 adalah setengah akar 3. Kemudian kita cari untuk X-nya 4/3 pi. Jadi F 4/3 pi sama dengan setengah kali 4/3 pi ditambah sin 4/3 pi. Jadi setengah kali 4/3 pi 2/3 pi. Sin dari pi per 3 atau sin 240 adalah di kuadran 3 negatif. Sehingga menjadi 2/3 pi negatif atau min setengah akar 3. Ini adalah nilai stasioner. Nah, berikutnya adalah mencari jenis stasioner dengan menggunakan turunan kedua. Nah, untuk menentukan jenis stasioner, kita tidak ingat tadi turunan pertamanya adalah setengah cos X. Turunan kedua adalah turunan pertama diturunkan lagi. Sehingga menjadi turunan dari setengah adalah 0, turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi F2 aksen X-nya sama dengan min sin X. Nah, kemudian nilai X yang sudah didapat dari bagian A tadi substitusi ke turunan kedua. Yaitu yang pertama untuk X-nya 2/3 pi. Maka menjadi F2 aksen dari 2/3 pi sama dengan min sin 2/3 pi. Sin 2/3 pi atau sin 120 adalah adalah setengah akar 3. Kalikan negatif yang di luar. Sehingga menjadi min setengah akar 3. Nah, min setengah akar 3 ini hasilnya adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti ini adalah jenisnya maksimum. Nah, kemudian kita cari untuk X yang kedua, yaitu 4/3 pi. Substitusi ke F2 aksen, jadi F2 aksen dari 4/3 pi. Min sin X-nya ganti dengan 4/3 pi. Sin berapa yang atau berapakah nilai dari sin pi per 3 pi atau 240, yaitu negatif setengah akar 2 kali negatif yang di luar. Sehingga menjadi positif setengah akar 3. Berarti ini adalah jenisnya minimum karena menghasilkan lebih dari 0. Maka jika fungsi f(x) sama dengan setengah X plus sin X untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 2 pi mempunyai titik balik maksimum, ini ya dari sini, pada 2/3 pi, sepertiga pi plus setengah akar 3. Dan titik balik minimum pada 4/3 pi, 2/3 pi min setengah akar 3. Jadi
Perlu diingat, kalau hasilnya kurang dari berarti titik balik maksimum. Kalau lebih dari titik balik minimum. Dan tadi di bagian nomor 1 itu karena hasilnya 0/0 berarti titik belok. Demikian tadi pembahasan kita mengenai masalah yang melibatkan turunan kedua suatu fungsi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.